الصلاة والسلام عليك يا إمام. Ketahuilah, kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk datangnya kemana? Kalau lagi punya dosa, punya masalah, punya problem, suruh datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, apabila mereka berbuat kezaliman, menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa. Orang kalau bikin dosa ngezalimin siapa? Ngezalimin Allah? Bukan. Dia bikin dosa, apakah dia menjahati Allah? Dia melukai Allah? Tidak. Dia kalau bikin dosa melukai dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Bukan membinasakan, bukan menghancurkan Allah, bukan merugikan Allah. Dosa kita tidak merugikan Allah, tetapi merugikan diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, andaikan ketika mereka menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa. Terus kita bikin dosa, orang bikin dosa. Banyak orang pakai anting, tatoan, udah gitu tatonya bukan di badan, tatonya di jidat. Mau ke masjid malu, sungkan, ya kan? Udah gitu masyarakat kita juga ngelihat orang begini malah diusir dari masjid. Kenapa diusir dari masjid? Dia punya hak untuk masuk ke masjid. Dia bukan mau masuk rumahnya kita, dia mau masuk rumahnya Allah. Kita punya hak apa untuk mengusir orang dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita menjadi penyamun. Tahu gak penyamun? Yang menjegal orang dalam perjalanan mereka. Nah, ini penyamun masjid menjegal orang untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi penyamun. Mau dia tatoan, mau dia antingnya ada 19, mau tatonya ada 20, dia mau bertamu kepada Allah Ta'ala, datengin. Walau annahum idzalamu anfusahum, suruh datang, jangan menjauh, suruh datang. Itu di dalam hadis ada satu orang, Nabi cerita, dulu di Bani Israel ada orang sudah melakukan kejahatan, membunuh 99 nyawa. Akhirnya datang keinginan untuk bertaubat, datang ke satu ustadz gadungan. Begitu, Ustadz, ana mau taubat, saya udah bunuh 99 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Ustadz bilang, tidak bisa, kamu udah bunuh 99 nyawa, tempat kamu di neraka. Tugasnya ulama dan ustadz adalah ngajak orang kepada Allah, membimbing orang, nuntun orang, bukan menghakimi orang, memvonis orang, kamu di surga, kamu di neraka. Itu bukan wewenang kita, itu wewenangnya Allah. Tugasnya kita ngasih tahu, awas, yang melakukan kejahatan ini berbahaya, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak taubat bisa masuk neraka. Bukan memvonis, kamu di surga, kamu di neraka. Itu bukan wewenang kita. Sungguh hal yang semacam itu adalah penipuan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu lakukan ini, kamu di neraka, kamu di neraka, kamu. Itu bukan tugas kita memvonis orang. Ngasih tahu orang boleh, mewaspadai dari perbuatan neraka, perbuatan yang maksiat boleh, tapi memvonis orang bukan tugas kita. Ini dia bilang, saya udah bunuh 99 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Bilang, enak aja mau taubat, tempat kamu di neraka. Gak bisa. Ya kalau begitu saya genapin deh, jadi 100 ustadznya dibunuh. Ini dalam Sahih Bukhari Nabi cerita. Hingga akhirnya penjahat itu timbul lagi keinginan. Setelah sekian lama, udah saya mau taubat, dunia didatengin. Bilang, ya Ustadz, saya udah bunuh 100 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Bilang, bisa. Bisa. Orang mau taubat, kenapa ditolak taubatnya orang? Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hei orang yang udah menjahati, menzalimi dirinya sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha mampu mengampuni semua dosa. Dosa kita nggak membahayakan Allah, membahayakan diri kita sendiri. Kita dikasih tahu, maukah kalian aku beritahu apa penyakit kalian dan apa obatnya? Apa virusnya, apa obatnya? Ada virus berbahaya, mematikan, tapi ada obatnya.
Da'ukum, penyakit kalian, virus kalian adalah az-dzunub, dosa. Wa dawa'uh, dan obatnya adalah at-taubah, taubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau taubat bisa begitu, tapi kamu salah gaul. Selama kamu tinggal di kampungnya penyamun, kamu bakal terus terpancing untuk berbuat jahat. Disiasatin, diakalin. Habis gimana? Hijrah, pindah ke kampungnya kaum solihin. Akhirnya dia pindah, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab, mau nyeret ke neraka. Datang malaikat rahmat, nggak bisa, dia kan udah mau taubat. Ya, tapi kan baru mau taubat, belum taubat kan. Akhirnya sengketa, malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang ini udah bunuh 100 nyawa, mau seret ke neraka. Bilang ini dia udah taubat. Ya, taubatnya kan kalau dia pindah ke kampung itu, dia belum pindah, masih di tengah jalan. Ribut. Akhirnya Allah Ta'ala kirim malaikat lain untuk menengahi. Dalam riwayat dikirim manusia lain, dikirim malaikat lain dalam riwayat lain untuk menengahi. Dia bilang suruh ukur, gini aja saya tengahi, ukur. Ini orang meninggal di tengah jalan, lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang baik? Disuruh ukur. Yang malaikat pasti lebih dekat ke kampung penjahat, kan dia baru keluar. Ya. Namun Allah Ta'ala kalau ada orang mau taubat, dibantu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kepada kampung penjahat, menjauhlah. Kampungnya orang baik, mendekatlah. Ketika diukur, pas di tengah-tengah. Ini orang lebih dekat ke kampung orang baik, cuma selisih 1 jengkal doang. Diboyong ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, itu taubat. Nah kita kalau bikin dosa, bikin jahat, terus nggak mau ke masjid, maunya kemana? Kita kalau bikin dosa, bikin jahat, terus nggak mau dekat sama ulama, sama solihin, nah terus mau dekatnya sama apa? Penjahat. Jangan halang-halangin orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Dawud, ya Dawudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Dawud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, kabur dari ketaatan, lari kabur dari Allah, yang mengembalikan hambaku yang kabur, dibikin tuh hamba balik kepada Allah, ya, membaik keadaannya. Maka aku tulis hamba tersebut di sisi Allah sebagai patriot, pahlawan, pejuang yang sejati. Pejuang yang sejati bukan yang nyembelahin orang, tetapi yang mengembalikan orang-orang jauh dibikin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pejuang yang sejati. Pejuang yang sejati bukan yang nyumpahin orang terus tuh orang masuk neraka, kagak. Tapi pejuang yang sejati, orang-orang yang melakukan kejahatan mestinya masuk neraka, ditarikin jadi taubat, masuk ke surganya Allah Subhanahu.